Aduhai buhai Firdaus laporkan Ketua BEM UGM Tio ke Polres Tangsel. Turun gunung juga ini Bung Firdaus. Tio resmi dilaporkan ke Polres Tangsel atas dugaan fitnah dan penghasutan SPPG serta menghina Prabowo Subianto beserta wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Ini semakin menarik, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah ada tidak kasus di Indonesia yang merendahkan presiden, menghina presiden, bahkan menyerang secara personal berhasil ditangkap? Sepertinya hampir tidak ada. Lantas bagaimana dengan kasus ini? Apakah Tio memang sewajarnya dilaporkan atau memang cari sensasi? Gimana? Pendukung Tio, mana suaranya? Pendukung daripada yang dilaporkan, mana suaranya? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Penjarakan Tio. Mohon maaf nih mas, Indonesia ini negara demokrasi dan siapapun diberikan kebebasan untuk berpendapat. Nah, kebetulan Mas Tio itu seorang aktivis mahasiswa yang aktif mengkritik pemerintahan. Dan Mas Tio ini bukan penjahat, bukan maling, bukan. Pengacara Firdaus Oyobo melaporkan Tio Adrianto selaku mantan Ketua BEM UGM ke Polres Tangerang Selatan Senin 15 Juni 2026. Tio dilaporkan oleh Firdaus atas dugaan penghinaan Presiden Prabowo Subianto serta memfitnah program MBG. Nah, dalam laporannya menggunakan pasal ini. Nah guys, Firdaus mengisyaratkan bahwa laporan ini tidak hanya berhenti pada nama Tio saja, tapi juga akan melaporkan sejumlah pihak lain yang dianggap turut diduga menyerang presiden dan juga program pemerintah. Lah kamu itu pernah korupsi, pernah dipenjara, kok ngomong etika, kok ngomong moral. Lah waktu korupsi itu pakai etika atau pakai moral? Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak ini itu bagus sekali, tidak ada salahnya. Masalahnya yang menyampaikan itu kamu Pak. Ya memang seharusnya tidak seperti itu. Bapak dulu waktu korupsi gimana? Ada etika, ada moral nggak? Mungkin saat itu nggak dipakai, akhirnya bisa korupsi toh. Kalau pakai etika, pakai moral, mungkin nggak korupsi dan nggak dipenjara, Pak. Nah, kita saling mengingatkan sesama anak bangsa bahwa cara-cara seperti itu pertanyaannya masih etis kah? Jangan Bapak juga yang ngomong, jadinya ironis. Lalu apa juga prestasinya Tio itu seakan-akan pintar sendiri? Pakai ngomong prestasinya apa? Lah Bapak apa mau menunjukkan prestasinya? Yang pernah korup itu, pernah dipenjara. Sudahlah Pak, mending yang lain aja yang ngomong. Jangan Bapak. Kalau ke Bapak jadi diguyu sama Mas Tio-nya itu. Sahabat Ikhwanul, kehadiran seorang Tio Ardianto, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, akhir-akhir ini, menurut saya fine-fine saja, tidak ada permasalahan, bahkan kita menjadi rindu. Dan sebagian besar menunggu kehadiran beliau itu di TV-TV nasional, di acara-acara diskusi. Dan bagi saya pribadi, kehadiran seorang Tio ini justru kita tunggu-tunggu. Alangkah hebatnya Indonesia seandainya lahir Tio-Tio yang baru. 10 aja ada anak seperti Tio, wah pasti mencerahkan. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, ternyata tidak semua orang juga yang senang. Bahkan tokoh-tokoh, mantan-mantan tokoh hebat Indonesia yang lalu, itu ikut mengkritisi, ikut menghujat seorang Tio. Kalau nggak salah kita lihat aja nih, misalnya ada seorang Adiaksa Daud, mantan Menpora, nah dia bilang, panas katanya, tidak terima dengan cara kritik mantan Ketua BEM UGM ke Prabowo, kelewatan dan itu penghinaan. Termasuk begitu juga seorang Idrus Marham, bahwa apa yang disampaikan Tio tidak pantas. Tapi kalau Pak Adiaksa Daud, tapi kalau kita mengacu kepada Rocky Gerung, nah harusnya ini nih Rocky Gerung yang dikritisi, jangan Tio-nya. Apa Rocky Gerung bilang? Kalau terkait dengan kritik, khususnya di bidang politik, tak perlu sopan, tak usah pakai tata krama. Kenapa? Karena kritik yang disopan-sopankan, yang penuh dengan tata krama, ada kemunafikan yang terselip di sana. Nah loh, sahabat Ikhwanul, ada satu ungkapan, satu pepatah yang disampaikan oleh seorang sastrawan, Oscar Wilde misalnya. Apa dia bilang? Bahwa true friends step you in the front.
bahwa teman yang baik itu menikam Anda dari depan. Dia tidak menikam dari belakang, tidak menggunting dalam lipatan. Sebagaimana seorang Tio Ardianto bicara di depan umum, di forum-forum resmi, di TV-TV nasional, di media sosial, disaksikan oleh semua orang, dan tentu saja beliau ini sangat bertanggung jawab. Seandainya memang ada yang tersinggung, ada yang merasa dilecehkan, ada yang namanya penghinaan, pencemaran nama baik, tuntut seorang Tio. Tapi bukan membela atau bicara terkesan, ambil muka dan mencari panggung lagi. Enggak benar itu. Bagi saya pribadi, pesan kepada seorang Tio Ardianto, tetap semangat anak muda, jangan seperti kami yang tua-tua ini penakut. Saya selalu mengkritik, selalu mengkritisi, tapi selalu dengan cara sesopan-sopannya, mencari bahasa yang sebaik-baiknya. Sehingga saya kadang-kadang terpaksa munafik dengan hati nurani sendiri. Belum seminggu Pertamax naik harga, sekarang harga minyak dunia udah turun drastis karena Amerika Iran itu sepakat damai. Terus Selat Hormuz juga bakal dibuka. Kemarin kan alasan Pertamax naik tuh karena kondisi geopolitik yang memanas ya, katanya. Taunya gak lama Amerika Iran damai. Gokil, sebuah perhitungan yang luar biasa. Padahal ya, kalau lu ngikutin konflik Amerika Iran, peluang mereka damai di waktu dekat tuh lumayan besar lah. Banyak pakar yang udah memprediksi gitu, karena Amerika udah buntu, budget perang yang keluar juga besar, dan ada tekanan politik di internal Amerikanya. Makanya gue sangat menyayangkan harga Pertamax tuh naik, karena tanda-tanda kondisi stabilnya tuh udah mulai kelihatan gitu, dikit lagi. Seharusnya sih negara-negara lain itu langsung melakukan penyesuaian harga BBM. Karena di beberapa negara harga BBM-nya tuh sangat fleksibel gitu, bisa berubah tiap minggunya. Beda sama kita yang harga BBM-nya tuh bisa konstan selama berbulan-bulan. Tapi Pertamina juga seharusnya dalam 2 minggu ke depan itu nurunin harga Pertamax ya, seharusnya. Prediksi gue sih turun ke 14.000 ya, karena kalau balik lagi ke 12.000 itu kayak susah. telepon. Apa lagi? Mana si MBG yang dibuang-buang? MBG, nasinya dibuang-buang. Anak sekolah gak mau makan. MBG. Sebegitu parahkah ekonomi di negeri kita? Tadi saya sebelum subuh jam 3 lewat lah ya, saya pergi ke Keramat Jati Pasar Induk untuk belanja. Memang agak lebih banyak saya belanja karena ada acara. Saya lihat mama itu banyak yang mengutin sayur-sayuran bekas, bumbu-bumbu bekas yang sudah terinjak-injak. Dan saya tanya, ibu itu sudah terinjak-injak, yang masih bagus banyak di pinggiran sini, nggak apa-apa bu, bisa dicuci lagi. Dia bilang, ini untuk lauk ke depan bisa 3 hari, 4 hari. Dan memang cukup untuk keluarga saya. Ya Allah, sebegitu parah ekonomi di negeri kita. Semoga ibu-ibu di luar sana, mama di luar sana yang suaminya mata pencariannya pas-pasan, sehat-sehat selalu ya, selalu semangat ya. Kenapa sekarang banyak emak-emak, momi-momi, bahkan nenek-nenek ikut single mom seperti saya menjadi seorang affiliate, karena ya itu mereka ingin merubah hidupnya. Siapa tahu ada rezekinya di affiliate ini. Untuk momi, single mom, semua emak-emak, nenek-nenek, bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik, semangat ya. Kalian semua pasti bisa. Jangan nyerah, semangat ya.